Selamat datang kembali di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan saat ini kita akan mempelajari tentang struktur perulangan pada bagian kedua yang sebelumnya sudah kita bahas tentang struktur pengulangan menggunakan perintah while. Pada kesempatan saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan struktur perulangan menggunakan for. Pada bahasan sebelumnya, struktur pengulangan menggunakan while, kita melakukan perulangan statement ketika kondisi bernilai true, kemudian akan berhenti ketika kondisi bernilai false. Pada perulangan menggunakan for, kita biasanya menggunakan suatu variabel sebagai indeks. Nilai indeks ini akan mengambil atau menelusuri data item yang ada di tipe-tipe koleksi seperti halnya string, tuple, list, dictionary, dan set yang digunakan untuk mengulang baris-baris program. Walaupun demikian, perintah for tetap dapat kita gunakan sebagai pengulangan normal, bentuknya seperti counter, ya, seperti halnya while dengan menggunakan fungsi range. Struktur perulangan menggunakan for, kita lihat ada dua bentuk. Yang pertama adalah struktur perulangan for untuk penelusuran tipe koleksi. For index, ini adalah indeks nilainya bebas, kita bisa menggunakan nilai variabel apapun. Kemudian ini perintah. Tipe koleksi ini adalah tipe koleksi yang kita gunakan untuk penelusuran dari nilai indeks tersebut, dan di bawahnya adalah statement-statement yang dikerjakan selama perulangan. Kemudian jika kita menggunakan for dengan rentang nilai tertentu, maka strukturnya adalah for, kemudian indeks nilai variabelnya, in range, ya, ini adalah perintahnya. Nilai awal adalah awal dimulai perulangan, indeks awal. Kemudian nilai akhir adalah nilai indeks sebelum dia berakhir. Artinya nilai ini yang kita gunakan patokan bahwa kita akan berhenti mengulang, dan step adalah perubahan dari nilai indeks itu tersebut. Bisa increment ataupun nanti kita lihat decrement lebih lanjut. Dan statement 1 dan 2 adalah perintah-perintah yang kita kerjakan selama perulangan tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Ini adalah bentuk for dengan menggunakan tipe penelusuran. Kita lihat indeksnya adalah i, tipe koleksinya adalah Python berupa string, maka nilai ini akan berjalan mulai dari P sampai dengan N. Kita lihat nilai i, ini akan menelusuri nilai koleksi yang ada. Jadi nilai i mulai pertama untuk perulangan pertama, for i in Python, maka nilai i adalah P. Print i, maka kita cetak nilai P. Penelusuran berikutnya dia akan berjalan ke item berikutnya yaitu y. Maka nilai i sekarang adalah y. Print i, maka cetak nilai i yaitu y. Kemudian dia akan pergi ke penelusuran berikutnya, T. Print i, maka T. Begitu seterusnya, dia akan menelusuri satu persatu item yang ada, akan berubah nilainya O, N, dan berhenti ketika sudah mencapai nilai N. Contoh berikutnya adalah menggunakan tipe koleksi list. Jadi kita lihat indeksnya di sini adalah pelajaran. Ini akan menelusuri list kita mulai dari matematika, fisika, sampai ke statistik. Jadi nilai pelajaran pertama, print pelajaran, maka akan muncul tulisan matematika. Mohon maaf tulisannya kurang rapi, ya. Kemudian penelusuran berikutnya, nilai pelajaran berubah menjadi fisika. Dan kemudian penelusuran terakhir, karena nilai listnya hanya ada 3, ganti menjadi statistika. Kita akan lihat variasi dari contoh kedua ini. Ada variabel daftar berisi list dengan 3 item data.
matematika, fisika, dan statistik. Dalam list, setiap item memiliki indeks. Indeks itu dimulai dari 0. Jadi ini indeksnya adalah 0, 1, 2. Nilai I akan berjalan dalam range len data. Len ini adalah fungsi untuk menghitung panjang dari list kita adalah 3. Maka I akan berjalan mulai dari 0, 1, 2 atau banyak 3 kali perulangan. Kita lihat perintah apa yang dikerjakan selama perulangan. Print %D, berarti kita cetak nilai I plus 1, kemudian %S berarti untuk yang ini. Pada perulangan pertama, ketika nilai I bernilai 0, print I plus 1, berarti print 1, daftar dengan indeks ke I, daftar dengan indeks ke 0, berarti matematika. Kemudian kita lanjut ke perulangan berikutnya ketika I bernilai 1. Print I plus 1, berarti 1 tambah 1, 2. Kemudian cetak daftar ke I, daftar dengan indeks ke 1, berarti fisika. Kemudian perulangan berikutnya nilai I 2, print I plus 1, berarti 3. Kemudian kita lihat %S dari daftar ke I, berarti daftar dengan indeks ke-2, yaitu statistika. Nah, ini adalah output kita. Ya, jadi kita sudah bisa melihat variasi dari fungsi perulangan menggunakan for dengan penelusuran item ataupun menggunakan fungsi range. Kita akan lihat contoh berikutnya, variasi dari looping menggunakan range. Anda masih ingat struktur looping I dengan range di mana nilai awal, akhir, dan step. Pada contoh kita saat ini, nilai awal 1, nilai akhir 6, stepnya tidak tertulis berarti menggunakan nilai default yaitu 1. Ada hal yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan range dalam perulangan kita. Perulangan itu akan berhenti sampai kurang dari nilai akhir, jadi kurang dari 6. Seperti ini. Kita akan telusuri program kita. Nilai I mulai dari 1, %D ini akan mencetak nilai dari I yang di sini, diikuti oleh tulisan hello world. Print %D berarti 1 diikuti oleh hello world. Kemudian perulangan berikutnya berarti I berubah jadi 2, %D dari I berarti 2, sama ya hello world juga. Sampai diulangi nilainya 3 sama 3, 4, 5. Ini akan berhenti ketika nilai I pada 5, bukan pada 6. Kita akan lihat contoh yang lain untuk penggunaan range juga pada perulangan I. Kita lihat di sini ada nilai awalnya, akhir, dan step. Nilai awalnya 1, akhirnya 6, stepnya 2. Kita telusuri program kita. Nilai I mulai dari 1. Apa yang dilakukan? Setiap perulangan mencetak tulisan %D I-nya ikuti tulisan hello world, sama seperti contoh sebelumnya. 1 hello world. Kemudian perulangan berikutnya kita lihat kenaikannya tidak lagi 1,
tetapi 2 sesuai dengan nilai step yang ada. Berarti 1 ditambah 2, 3. Cetak nilai I, 3 hello world. Kemudian ditambah lagi untuk perulangan berikutnya, 3 ditambah 2 menjadi 5. 5 hello world. Selesai. Nilai akhirnya adalah tidak boleh melebihi nilai 6. Kita akan lihat variasi contoh soal satu lagi. Saya akan langsung menggunakan pemrograman Python. Nah, ini program yang tadi baru saja kita buat latihan. Jika kita jalankan itu 3, 5 ya, melompatnya adalah 2 step. Bagaimana dengan step yang sifatnya down to menurun? Ini kan stepnya up to ya, dari nilai kecil ke besar. Kita bisa lakukan hal tersebut. Kita balik 6, nilai awalnya 6, nilai akhirnya adalah 0. Kenapa 0? Karena kita tetap ingin menghitung nilai 1 sebagai perulangan kita. Karena dia berhentinya adalah sebelum mencapai nilai akhir. Dan stepnya jangan lupa karena menurun ini berarti bernilai minus. Kita lihat eksekusi program kita. Dari 6, 4, dan 2. Jadi kita bisa juga melakukan down to untuk program kita. Baik, sekian sesi pembelajaran kita terkait dengan looping dan menggunakan for. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya mengenai nested looping atau looping bersarang. Di dalam perulangan masih ada perulangan. Jadi kita akan belajar bagaimana menggunakan for di dalam for, while di dalam while, ataupun for di dalam while di dalam for, dan variasi lainnya. Selamat berjumpa kembali, tetap semangat, salam sehat semuanya.